Presiden Prabowo Subianto bertemu para purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri dalam gelaran acara Halal Bihalal di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore kemarin. Kehadiran Prabowo di forum purnawirawan menarik perhatian publik. Prabowo duduk satu meja dengan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno. Dan sebelum ke panggung, Prabowo memberi salam hormat kepada Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Tri Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam forum purnawirawan prajurit TNI. Sebelumnya, forum tersebut mengeluarkan 8 poin tuntutan. Salah satunya, mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Prabowo di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat memunculkan beragam pertanyaan di tengah isu yang bergulir belakangan ini. Lantas, apa makna dibalik kehadiran Prabowo di forum Purnawirawan TNI? Benarkah hadirnya Prabowo merupakan upaya meredam dan merangkul para purnawirawan untuk mendukung pemerintahan saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri acara Halal Bihalal bersama dengan purnawirawan TNI pada Selasa kemarin di Balai Kartini. Yang menjadi menarik, Presiden Prabowo ini hadir duduk berdampingan dengan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, yang belakangan juga menjadi perbincangan publik karena tergabung dalam forum purnawirawan TNI yang mengusulkan 8 poin tuntutan ke MPR. Apa kemudian makna dibalik kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Malam hari ini kita akan coba cari jawabannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita tentunya malam hari ini. Ada Pak Iskandar Sitompul. Selamat malam Pak Iskandar. Malam Mbak Ken. Sehat ya Pak? Sehat, semangat. Tidak bosan-bosannya hadir di Apa Kabar Indonesia Tidak bosan-bosannya demi NKRI. Demi NKRI. Dan juga hadir bersama kita ada Prof. Suaid. Ya, selamat malam Prof. Suaid. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken, Pak Iskandar, Prof. Suaid. Daniel. Bang Daniel, apa sih kemudian yang menjadi alasan mendasar agenda Pak Prabowo ini hadir langsung dalam acara Halal Bihalal bersama dengan purnawirawan TNI? Alasan utamanya pasti silaturahim, Mbak Ken. Jadi ini kan adalah para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari para purnawirawan tersebut. Pak Prabowo memang punya kebiasaan kan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, apalagi ini dengan para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari purnawirawan itu sendiri. Jadi tentu ada kepentingan Pak Prabowo untuk terus menjaga semangat para purnawirawan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara di satu sisi. Di sisi lain Pak Prabowo tentu ingin bersama-sama membangun semangat nasionalisme yang selama ini kan menjadi modalitas utama para purnawirawan, komitmen untuk menjaga NKRI, komitmen untuk memastikan para purnawirawan ini mampu terus menularkan semangat kebangsaan kepada generasi berikutnya dan generasi pada hari ini. Itu yang jadi fokus Pak Prabowo ketika hadir langsung di acara Halal Bihalal yang berlangsung kemarin. Oke, itu fokusnya. Tapi apakah ini kebetulan Bang Daniel, kehadiran Pak Prabowo ini juga di tengah adanya 8 poin tuntutan yang kemudian lahir dari kelompok purnawirawan TNI kepada MPR? Terlepas dari aspirasi beberapa purnawirawan, dan kan ada juga purnawirawan yang tentu berpunya aspirasi yang berbeda. Itu hal yang biasa dalam satu komunitas besar. Dalam hal ini purnawirawan, ada yang beraspirasi misalnya secara politik
A misalnya, kemudian ada yang punya aspirasi B, dan Pak Prabowo bahkan menyebutkan beliau menghormati semua aspirasi tersebut selama aspirasi tersebut konstitusional, dan perbedaan-perbedaan sikap dalam sikap politik itu adalah khasnya demokrasi. Jangan lupa Mbak Ana, dalam sejarah bahkan Pak Prabowo ketika masih aktif berdinas di militer, dulu di zaman Orde Baru kita kenal ada petisi 50. Petisi 50 itu isinya adalah para purnawirawan TNI Polri yang juga beroposisi terhadap Pak Harto pada saat itu. Dan Pak Prabowo itu tetap berkomunikasi dengan baik pada saat itu dengan anggota-anggota petisi 50. Dulu ada Pak Ali Sadikin, ada Pak Kemal Idris, kemudian ada Pak Aha Nasution. Pak Prabowo pada saat muda ketika masih berdinas justru tetap menjaga komunikasi dan berhubungan langsung dengan para anggota petisi 50, walaupun para anggota petisi 50 pada saat itu melakukan perlawanan dan opposite terhadap Pak Harto yang notabene adalah mertua beliau pada saat itu, dan notabene juga Pak Prabowo pada saat itu masih aktif di militer. Jadi bukan kali pertama ya situasi seperti ini nampaknya dihadapi oleh Pak Prabowo. Baik, Prof. Sohaib, kalau kita coba cari adakah makna politik di balik kehadiran Pak Prabowo? Karena kalau kita lihat 8 poin tuntutan yang diusulkan, yang menarik juga poin ke-8 mengusulkan pergantian dari Wapres Gibran. Bagaimana, Prof? Ya betul Mbak Ken. Jadi kalau kita bicara kehadiran Prabowo ini apakah ada unsur politik, sebelum saya ke situ saya mau mengatakan dulu bahwa Pak Prabowo itu hadir kemarin dalam acara silaturahmi, kelihatannya bahagia sekali, ya bahagia. Kemudian beliau sangat senang, dan bahkan kesenangan beliau itu hampir semua petinggi-petinggi senior-seniornya waktu itu yang ada dihafal semua namanya, dihafal. Jadi artinya Pak Prabowo ini menampakkan diri bahwa saya ini adalah sebagai junior, walaupun sekarang menjadi presiden, tapi tetap hormat kepada seniornya. Artinya itu kebahagiaan yang muncul. Nah yang kedua, bagaimana kaitannya dengan apakah ada unsur politik? Ya pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi apakah suasana-suasana politik yang kalau kita lihat sekarang ini digulirkan terkait dengan pemaksulan wakil presiden, itu sebenarnya kalau menurut saya hak bagi semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ya saya setuju dengan Mbak Nabil tadi ya, sampaikan bahwa aspirasi itu boleh. Tetapi persoalannya kemudian adalah apakah aspirasi ini bisa digulirkan menjadi satu item dokumen yang bisa didorong ke DPR misalnya untuk dalam rangka pemaksulan itu. Ya tapi yang jelasnya bahwa kehadiran Pak Prabowo itu saya lihat kemarin hampir tidak ada menyinggung tentang masalah 8 poin itu. Tapi begini Prof, kehadiran Pak Prabowo kemarin di tengah-tengah kelompok purnawirawan TNI, adanya 8 poin tuntutan sebelumnya. Ini dalam rangka melunakan, menjinakkan atau merangkul para purnawirawan TNI tersebut? Ya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Mungkin kalau saya sebagai junior mengatakan senior-senior tolong ya jangan sampai dalam kepemimpinan saya ini tidak dibantu dengan baik. Kan sebenarnya Pak Prabowo di dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa tolong senior-senior saya dibantu dalam hal bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terus dalam program-program pemerintah kita harus betul-betul bersinergi, ya kan gitu ya, bersinergi. Kemudian bersinergi di sini dimasukkan adalah apa yang menjadi program kita bareng-bareng untuk sama-sama mendorong supaya kita tidak pecah belah. Ini kan selalu beliau mengatakan bahwa jangan kita pecah belah. Berarti beliau itu membaca bahwa kalau kita selalu gontok-gontokan, selalu ada unsur-unsur kepentingan tertentu, itu bisa kita pecah. Jadi merangkul begitu ya, Prof, maknanya merangkul. Jadi merangkul, kemudian mungkin merangkul dan sekaligus mengajak bicara. Nah, kalau pembicaranya apa kita tanya nanti Pak Daniel. Baik. Kalau gitu coba kita juga ingin tahu bagaimana sih yang dipikirkan atau mungkin suasana kebatinan dari para kelompok purnawirawan TNI ini Pak Iskandar. Itu loh, jadi tujuannya merangkul kok, mengajak. Tapi kalau Pak Iskandar melihatnya apa ini maknanya? Jadi begini Mbak ya, jadi kita sampaikan kepada seluruh pemirsa kita ini. Jadi yang pertama gini, jadi di TNI itu ada PPAD, PPAL, PPAU. Apa itu Pak Iskandar? Itu adalah persatuan, perkumpulan Angkatan Darat, persatuan perkumpulan Angkatan Laut. Setiap matra ya? Matra ada Angkatan Udara juga. Nah ini adalah wadah resmi Mbak.
Ini wadah resmi yang ada dasar hukumnya dan itu dilindungi. Tadi kalau kita lihat kehadirannya ada Kepala Staf Angkatan kan hadir semuanya. Nah, di sini. Namun di sisi lain ada forum-forum para jenderal ini di era demokrasi is oke-oke saja. Kenapa? Saya hormat, saya respect kepada juga semua senior saya yang forum ini. Kenapa? Mereka itu mantan kepala staf ya. Itu orang-orang yang punya pengabdian kepada negara ini. Ya, pengabdian negara. Mungkin dia ingin melihat negara ini maju terus ya kan. Maka itu disampaikan dalam 8 poin yang diusulkan. Nah, mereka menyampaikan 8 poin itu. Namun, nah di sini ada namunnya. Tentunya alangkah indahnya melalui forum-forum resmi. Saya katakan tadi. Kenapa? Di tubuh TNI itu ada istilah gini, Pak. Kita sudah purna, selesai tugas ya. Tapi pengabdian kita itu masih ada. Jadi di era demokrasi mungkin para jenderal ini ya. Ini senior saya kenal semua kok ini. Pak Slamet Subianto, Laksamana, Pak Tejo semua. Saya kenal di sini ya. Pak Farul Rozi saya tahu, saya sering ngobrol ngopi-ngopi. Mungkin mereka ingin supaya negara ini ya gimana ya tetap utuh. Inilah cara pengabdian mereka kepada negara ini dia. Menjadi purnawirawan. Karena ini orang-orang hebat semua ini. Nah, namun tentunya melalui saluran resmi. Dan ini juga saya juga mengharapkan itu ya disalurkan itu melalui yang resmi, misalnya dari PPAD, PPAU, PPAL, sehingga masuk ke Pak Prabowo kita. Dan saya lihat di sini di forum ini, saya lihat kan Pak Prabowo itu memang orangnya senang sekali dia dengan senior itu. Dia hormat, respect sama senior semuanya. Nah, tentunya di dalam forum ini ya mudah-mudahan semuanya jadi nyaman, semuanya jadi happy, begitu saya sampaikan. Dan tolong, tolong janganlah kita melihat forum ini saja atau kejadian ini saja. Mari kita lihat lingkungan strategik, lingkungan strategik TNI. Baik, kita juga nanti akan bahas lebih lanjut tentunya bagaimana kemudian kehadiran atau sikap dari kelompok purnawirawan TNI ini betulkah mendukung penuh jalannya pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto lewat 8 poin usulan tersebut. Pemirsa, kami hadirkan ulasannya untuk Anda usai jeda.